Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Reza Akbar Wildani, Daud Asyidiki, Satria Yuda Haryono, Gia Adinda Guntur Putri, dan juga Karina Zahra Syakira. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi, yaitu materinya tentang cloud computing. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk saja ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya digital seperti server, penyimpanan data, basis data, perangkat lunak, hingga alat analitik secara virtual dan tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Melalui layanan yang disediakan oleh penyedia cloud, pengguna cukup bermodalkan koneksi internet untuk memanfaatkan semua kebutuhan komputasi mereka, kapanpun dan dari manapun. Sehingga kebutuhan akan investasi perangkat keras yang mahal maupun pengelolaan sistem IT secara mandiri pun dapat diminimalkan. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sejarah cloud computing. Cloud computing bermula dari gagasan GCR Licklider pada tahun 1960-an melalui pengembangan ARPANET dan konsep virtualisasi di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Teknologi ini terus berkembang pada era 1990-an seiring kemajuan internet hingga Salesforce.com menjadi pelopor aplikasi berbasis internet pada tahun 1999. Memasuki tahun 2000-an, Amazon Web Service atau AWS hadir sebagai layanan cloud publik pertama dan meluncurkan EC2 pada tahun 2006. Disusul Google dan juga Microsoft. Kini cloud computing telah menjadi teknologi utama di berbagai industri global, termasuk di Indonesia, dan terus berkembang dengan adanya dukungan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dan tantangan cloud computing. Pada slide manfaat dan fungsi cloud computing, manfaat yang pertama adalah akses data yang lebih fleksibel. Dengan teknologi cloud, pengguna dapat mengakses data kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Hal ini sangat membantu dalam mendukung pekerjaan maupun pembelajaran jarak jauh. Manfaat berikutnya adalah penghematan biaya. Cloud computing membantu mengurangi biaya karena pengguna tidak perlu membeli dan memelihara banyak perangkat keras. Pengguna hanya membayar layanan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, manfaat lainnya adalah skalabilitas dan elastisitas. Kapasitas penyimpanan dan sumber daya dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan pengguna tanpa harus membeli perangkat baru. Selain itu, cloud computing juga mendukung kolaborasi yang lebih efisien. Beberapa pengguna dapat bekerja pada dokumen atau proyek yang sama secara bersamaan sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Nah, tujuannya itu mempermudah akses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja, menekan biaya operasional dengan model pembayaran pay as you go, terus meningkatkan efisiensi kerja tim IT tanpa perlu mengelola server fisik, mendukung sistem kerja jarak jauh, menjamin keamanan dan pencadangan data secara otomatis, mempermudah analisis data untuk pengambilan keputusan bisnis, mendorong inovasi bisnis yang lebih cepat dengan teknologi yang selalu diperbarui, dan juga memberikan fleksibilitas, skalabilitas sesuai kebutuhan pengguna. Lalu setelah tadi kita masuki dari pembahasan pengertian dari cloud computing, lalu sejarahnya, di slide ketiga ini atau pembahasan ketiga ini, kita masuk ke dalam jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, yaitu ada public cloud. Public cloud merupakan layanan cloud yang disediakan oleh pihak ketiga dan dapat diakses oleh banyak pengguna melalui internet. Model ini lebih hemat biaya dan juga mudah digunakan. Lalu yang kedua ada private cloud. Sesuai dengan namanya,
layanan private cloud digunakan secara khusus oleh suatu organisasi karena keamanan dan kontrol datanya lebih tinggi, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan bisnis yang sensitif. Lalu yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan layanan computing gabungan antara public cloud dan private cloud yang memungkinkan organisasi memanfaatkan kelebihan keduanya seperti fleksibilitasnya dan juga keamanannya. Dan lalu ada yang terakhir yaitu community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan atau tujuan yang sama, sehingga biaya dan sumber dayanya dapat dibagi bersama. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian cloud computing, lalu yang kedua ada sejarah cloud computing, sampai ke jenis-jenis cloud computing. Dan mungkin untuk pembahasan dan materi yang lain, mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya, tempat dan waktu dipersilahkan. Di sini aku mempresentasikan komponen cloud computing. Jadi komponen cloud computing itu terbagi jadi 10. Pertama klien, kedua internet, ketiga server fisik atau data center, 4 data center, kelima storage, dan ke-6 virtualisasi, ke-7 jaringan, ke-8 load balancer, ke-9 keamanan, 10 aplikasi. Jadi pertama, klien itu atau pengguna. Kamu sebagai pengguna cukup menggunakan perangkat apapun seperti laptop, HP, tablet untuk hubungi internet untuk mengakses layanan cloud. Kedua, internet atau jaringan. Internet adalah jembatan antara pengguna dan server cloud. Semua data yang kamu kirim atau terima melewati jaringan ini. Yang ketiga, server fisik atau itu seperti data center. Di balik cloud sebenarnya ada ribuan server fisik nyata yang tersimpan di gedung besar bernama data center. Data center ini dimiliki oleh perusahaan seperti AWS, Google, atau Microsoft dan tersebar di berbagai negara untuk menjamin kecepatan dan keandalan akses. Terus yang keempat, data center. Data center ini gedung besar yang berisi ribuan server fisik yang beroperasi 24 jam penuh. Data center dilengkapi sistem pendingin khusus, listrik cadangan, dan keamanan fisik yang ketat agar server tidak pernah mati. Yang kelima, storage. Komponen penyimpanan data di cloud. Data tidak disimpan di suatu tempat saja, melainkan digandakan ke beberapa server di lokasi berbeda agar aman dan tidak hilang. Yang keenam, virtualisasi. Teknologi yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi banyak server virtual menggunakan software khusus bernama hypervisor. Ini yang membuat satu server bisa melayani jutaan pengguna sekaligus. Yang ketujuh, itu ada jaringan atau network. Infrastruktur jaringan yang menghubungkan semua komponen cloud satu sama lain, baik di dalam data center maupun antara data center di seluruh dunia. Yang ke-8 itu ada load balancer, sistem yang mendistribusikan permintaan dari pengguna secara merata ke banyak server agar tidak ada satu server yang kendala, beban, dan crash. Yang ke-9 yaitu keamanan atau security-nya, sistem yang terlindungi data dan infrastruktur cloud dari ancaman terdiri dari enkripsi data, firewall, autentikasi pengguna, dan pemantauan keamanan 24 jam. Yang 10 yaitu ada aplikasi atau software, perangkat lunak yang berjalan di atas cloud dan langsung digunakan oleh pengguna. Tanpa aplikasi cloud hanya infrastruktur yang tidak berguna bagi pengguna biasa. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja dari cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kamu atau aku atau pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi, server, storage, dan software melalui internet, bukan dari perangkat atau komputer lokal. Jadi, semua pekerjaan berat seperti menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan memproses informasi itu tidak dilakukan oleh di laptop kamu, melainkan oleh dari si server milik penyedia cloud-nya. Nah, kata cloud atau awan adalah metafora untuk internet itu sendiri. Jadi, misalnya maksudnya itu kalau misalnya kita lagi menjalankan sebuah aplikasi ya, seperti menyimpan data atau menjalankan aplikasi dan memproses informasi, itu tidak dilakukan oleh di laptop kita atau di perangkat kita, tapi dilakukan oleh si server pemilik cloud-nya. Seperti itu.
Untuk pembahasan lebih dalamnya akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang alur cara kerja dari cloud computing. Di slide sebelumnya aku udah pernah membahas atau sudah menyinggung sedikit tentang cara kerja dari cloud computing. Kali ini kita akan bahas tentang alurnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pengguna mengirimkan permintaan. Jadi kamu atau aku sebagai pengguna itu membuka aplikasi atau website misalnya seperti Google Drive atau Zoom dan melakukan aksi seperti upload file atau login. Jadi misalnya teman-teman, aku ingin mengupload sebuah foto ke Google Drive. Nah itu pasti aku mengirimkan sebuah permintaan, yaitu adalah permintaan bahwa aku ingin mengupload sebuah foto ke Google Drive. Nah itu yang dimaksud dengan pengguna mengirimkan permintaan. Lalu yang kedua itu adalah data melintasi internet. Permintaan mau diubah menjadi paket-paket data digital lalu dikirim melalui jaringan internet menuju server cloud. Jadi setelah aku udah mengirimkan file jadi aku sudah mengirimkan permintaan bahwa aku ingin mengupload sebuah file ke Google Drive, nanti file itu akan dikirim pertama akan diubah dulu menjadi paket-paket data digital yang ukurannya sangat kecil ya teman-teman. Misalnya yang awal 5 MB menjadi 1 KB, jadi ratusan data kecil dan dikirimkan melalui jaringan internet menuju server cloud. Nah, itu adalah alur yang kedua. Dan alur yang ketiga adalah server cloud menerima dan memproses. Server di data center menerima permintaanmu dan teknologi virtualisasi membagi satu server fisik menjadi banyak server virtual agar bisa melayani jutaan pengguna sekaligus. Jadi maksudnya setelah yang tadi ratusan data-data atau paket-paket data digital kecil tadi sudah dikirim melalui lewat jaringan internet menuju server cloud, dan di server cloud di situ akan menerima semua ratusan data kecil yang tadi dan akan disusun kembali menjadi satu dan akan diproses untuk disimpan ya teman-teman. Nah untuk disimpan ini akan masuk ke proses atau alur keempat, itu adalah data disimpan di cloud. Jadi data disimpan di cloud atau data tersimpan di server cloud yang tersebar di berbagai lokasi distribusi dienkripsi agar aman dan di backup otomatis. Jadi setelah tadi datanya sudah disatukan kembali, itu akan diproses untuk disimpan di server atau data cloudnya Google. Tadi kan aku pakai Google Drive ya teman-teman, akan disimpan di sana. Nah setelah sudah disimpan akan di backup otomatis. Di backup otomatis itu mesti gimana kakarnya? Jadi akan diduplikat jadi minimal 3 ya teman-teman. Jadi data-data teman-teman yang awalnya tadi cuma ada di satu server aja akan diduplikat ke server negara lain. Kenapa diduplikat ke negara lain? Supaya kalau misalnya satu server ini sedang kebakaran atau sedang kebakaran atau sedang kebanjiran dan tidak bisa diakses, data-data teman-teman tidak akan hilang. Kenapa? Karena data-data teman-teman sudah diduplikat ke data negara server lain gitu teman-teman. Nah kalau misalnya sudah disimpan, itu apa yang akan terjadi? Nah yang akan terjadi ini akan masuk ke alur kelima, yaitu adalah hasil akan tampil di layar pengguna. Jadi setelah datanya sudah disimpan, dari pihak server cloud-nya ini akan mengirimkan hasil kembali ke perangkat pengguna dan ditampilkan oleh browser atau aplikasi dalam milidetik. Jadi akan ada feedback ya teman-teman bahwa teman-teman setelah mengupload foto, kan tadi kok ngupload foto ya, setelah teman-teman mengupload foto akan ada pemberitahuan bahwa file teman-teman atau gambar teman-teman sudah berhasil diupload teman-teman, dan teman-teman bisa melihat file teman-teman berada di Google Drive-nya. Nah, seperti itu teman-teman alur atau cara kerja dari cloud computing. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada flow-nya ya atau alurnya dari cara kerja dari cloud computing yang tadi seperti sudah kita bahaskan. Itu adalah pengguna mengirimkan permintaan ya, tadi jelas ya teman-teman ya bahwa aku mengirimkan permintaan bahwa aku ingin mengupload sebuah foto atau gambar ke Google Drive. Lalu yang kedua data melintasi internet, ya jelas ya tadi ya teman-teman, dari yang tadi gambar tadi dipecah menjadi paket-paket data digital lalu dikirim melalui jaringan internet yang menuju ke server cloud. Yang ketiga server cloud menerima dan memproses. Nah setelah ratusan data itu dikirim melalui jaringan internet, tadi ya teman-teman, paket data-data itu akan dikumpulkan lagi menjadi satu dan akan diproses untuk di-download.
atau untuk disimpan di cloud. Nah, masuk ke alur keempat atau flow keempat, data disimpan di cloud ya teman-teman. Seperti tadi udah dijelaskan bahwa setelah disimpan akan diduplikat ke server data cloud negara lain agar server atau data-data teman-teman ini tidak akan hilang ya teman-teman. Lalu masuk yang kelima, yaitu adalah hasil akan tampil di layar pengguna. Ya, yang jelas ya tadi teman-teman bahwa setelah di-download atau setelah disimpan oleh dari si pihak server code-nya akan dikirimkan kembali atau akan memberikan feedback berupa bahwa teman-teman sudah berhasil untuk mengupload gambar teman-teman ke Google Drive. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tipe-tipe layanan cloud computing, yaitu ada 3. Yang pertama IaaS, Infrastructure as a Service. Yang kedua PaaS, Platform as a Service. Yang ketiga ada SaaS, Software as a Service. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu IaaS, Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan infrastruktur IT, virtual server, storage, jaringan secara online melalui penyedia seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Cocok bagi perusahaan yang ingin membangun sistem IT sendiri tanpa perlu membeli perangkat keras fisik. Yang kedua ada PaaS, Platform as a Service. PaaS menyediakan lingkungan pengembangan lengkap di cloud seperti OS, database, tools seperti Heroku dan Google App Engine, ideal bagi developer yang ingin fokus pada aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Yang ketiga ada SaaS, Software as a Service. SaaS adalah perangkat lunak berbasis cloud yang diakses langsung lewat browser tanpa instalasi, seperti Google Drive, Zoom, dan Dropbox yang membantu meningkatkan produktivitas dan koordinasi tim. Mungkin ini saja yang saya presentasikan. Terima kasih. Nah, kelebihannya itu ada biaya awal yang rendah, terus skalabilitasnya tinggi, terus akses dari mana saja, terus juga implementasi cepat. Nah, kekurangannya itu ketergantungan pada koneksi internet, terus juga resiko keamanan dan privasi, kontrolnya juga terbatas, terus ketergantungan pada penyedia layanan juga. Terakhir itu biaya jangka panjangnya bisa meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dalam cloud computing. Tantangan pertama adalah keamanan data. Data yang disimpan di cloud berisiko mengalami kebocoran atau serangan cyber apabila tidak dilindungi dengan baik. Tantangan kedua adalah ketergantungan pada internet. Pengguna memerlukan koneksi internet yang lebih stabil untuk mengakses layanan cloud. Tantangan ketiga adalah privasi dan kepatuhan. Pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar privasi pengguna tetap terjaga. Tantangan berikutnya adalah downtime layanan. Gangguan pada server penyedia cloud dapat menyebabkan layanan tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selain itu, biaya penggunaan cloud terkadang sulit diprediksi apabila pengguna sumber daya terus meningkat. Tantangan terakhir adalah migrasi dan integrasi sistem. Proses pemindahan data dan aplikasi cloud memerlukan waktu, biaya, serta perencanaan yang matang. Selanjutnya itu penggunaan cloud computing dalam sehari-hari. Yang pertama itu penyimpanan file online. Ini tuh kayak menyimpan foto, video, dokumen di layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Yang kedua itu email layanan. Email seperti Gmail dan Outlook menggunakan cloud untuk menyimpan dan mengelola pesan. Yang ketiga adalah media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok itu menyimpan data pengguna, foto, dan video di server cloud. Yang keempat itu streaming musik dan video. Menonton film di Netflix atau mendengarkan musik di Spotify tanpa harus mengunduh seluruh konten ke perangkat. Yang kelima itu pembelajaran online. Platform seperti Google Classroom dan Zoom itu memanfaatkan cloud untuk menyimpan materi dan mendukung pertemuan daring. Sekian, terima kasih.
Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kami dan aku dengan kelompok, kami dapat menyimpulkan bahwa cloud computing merupakan teknologi berbasis internet yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, basis data, dan aplikasi tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat seperti akses data yang lebih fleksibel, penghematan biaya, skalabilitas dan elastisitas yang tinggi, serta kolaborasi yang lebih efisien. Cloud computing itu sendiri terdiri dari berbagai jenis ya teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdiri dari public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna atau organisasi. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, penerapannya juga memiliki tantangannya sendiri seperti keamanan data, ketergantungan pada koneksi internet, dan downtime layanan, biaya yang sulit diprediksi, serta proses migrasi dan integrasi sistem. Oleh karena itu, cloud computing menjadi salah satu teknologi penting yang mendukung ya teman-teman transformasi digital dan meningkatkan efisiensi kerja di berbagai bidang. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari kami ya, dari kelompok 2 mengenai cloud computing. Kami harap pembahasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang cloud computing. Selebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.